Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah melalui tayangan video pembelajaran di channel Timur Andi Channel. Adapun pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Nah, sebelum belajar, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pertama, tahukah kalian apa saja benda berbahan konduktor dan isolator di sekitar kita? Yang kedua, bagaimana cara menggambar gambar cerita? Nah, kedua pertanyaan tersebut dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menyebutkan benda yang berbahan konduktor dan isolator dengan benar. Yang kedua adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan teknik dalam menggambar gambar cerita dengan tepat. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran yang pertama. KD 3.6 Ilmu Pengetahuan Alam. Banyak benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor maupun isolator. Nah, benda-benda tersebut antara lain. Yang pertama adalah selimut, kedua panci, 3 oven, 4 mesin mobil dan motor, 5 setrika, dan tentu saja masih banyak benda-benda lain yang memanfaatkan sifat berbahan konduktor maupun isolator. Nah, mari kita mulai dari selimut. Selimut berfungsi untuk memerangkap udara. Pernahkah kalian tidur merasa kedinginan? Kemudian kalian tarik selimut untuk menghangatkan tubuh kalian. Nah, apa fungsi selimutnya itu? Yaitu memerangkap udara. Mengapa demikian? Karena udara merupakan bahan isolator. Mengapa dikatakan demikian? Karena udara tidak bisa menghantarkan panas dengan baik, sehingga panas tubuh yang keluar dari tubuh kita
tidak bisa merambat melalui udara. Nah, demikian pula dengan benda-benda yang terbuat dari kain wol, seperti jaket maupun sarung tangan. Nah, selanjutnya, panci. Panci terbuat dari bahan logam seperti aluminium. Sedangkan aluminium merupakan penghantar panas yang sangat baik. Tetapi ada bagian panci yang berfungsi sebagai isolator, yaitu pegangan tutup panci dan pegangan panci itu sendiri. Nah, isolatornya terbuat dari bahan ebonit maupun plastik. Nah, makanya ibu ketika mengangkat panci tidak terasa kepanasan. Ataupun ketika membuka tutup panci, ingin melihat sayurannya sudah matang atau belum, tidak kepanasan juga karena tutup dan pegangan pancinya terbuat dari ebonit atau plastik. Selanjutnya, oven. Sudahkah kalian pernah melihat oven? Nah, seperti ini penampakannya. Nah, oven terbuat dari bahan logam juga seperti aluminium yang fungsinya sebagai bahan konduktor. Nah, oven biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Dengan tujuan apa? Agar panas di dalam ruangan tidak keluar. Nah, bentuk yang tertutup ini dapat memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Jadi, panas yang ada di dalam oven ini tidak dibolehkan untuk keluar. Tujuannya ya tadi, untuk mematangkan makanan yang sedang di-oven di dalam oven. Selanjutnya, mesin mobil atau motor. Nah, berikut gambar mesin mobil. Mesin mobil atau motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mengapa demikian? Karena mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Nah, benda selanjutnya adalah setrika. Nah, siapa yang belum pernah lihat setrika? Pasti di rumah punya setrika. Nah, benda ini atau setrika memiliki panas yang berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Alas atau bagian bawah setrika terbuat dari bahan logam agar dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan untuk pegangan setrika terbuat dari bahan isolator, yaitu plastik, dengan tujuan agar ketika menyetrika baju tangan tidak terbakar oleh panas setrika. Nah, demikianlah keempat benda yang berbahan konduktor dan isolator. Selanjutnya kita akan belajar KD 3.1 Seni budaya dan prakarya. Perhatikan gambar di sebelah. Dapatkah kalian menceritakan gambar di samping? Baiklah, gambar di samping menceritakan seorang ibu yang sedang menyetrika baju dengan ikhlas dan tampak menyenangi pekerjaan tersebut. Terlihat dari senyumnya yang lebar. Nah, gambar ini merupakan gambar cerita.
Hari ini kita akan membahas tentang teknik dalam menggambar gambar cerita. Teknik dalam menggambar gambar cerita ya terbagi menjadi 2 teknik. Yang pertama adalah teknik kering, yang kedua teknik basah. Nah, apa itu teknik kering? Teknik kering menggunakan beberapa alat seperti pensil, kapur, krayon, spidol, atau bahan yang tidak memerlukan pengencer seperti air atau minyak. Sedangkan teknik basah menggunakan beberapa alat seperti cat air, cat poster, tinta bak, tinta Cina, atau bahan yang memerlukan pengencer seperti air atau minyak. Berikut adalah contoh gambar dengan menggunakan pensil. Pensil memiliki warna hitam dan abu-abu. Seperti pada tampak gambar, gambar hanya berwarna abu-abu dan hitam. Gambar tersebut menceritakan tentang suasana rumah yang berada di pinggiran danau. Terdapat sampan dan sunyi, tenang, sehingga tampak tidak ada seseorang pun yang ada di situ. Gambar selanjutnya adalah contoh gambar dengan menggunakan krayon. Nah, warna yang ditampilkan lebih tampak cerah. Nah, gambar tersebut menceritakan adalah suasana keadaan di sebuah taman yang hijau, rindang dan sejuk dengan tampilan air terjun mini dan kolam yang jernih. Selanjutnya adalah gambar yang menggunakan spidol. Gambar tersebut menceritakan tentang tempat ibadah umat muslim yang bersih, rapi, dan indah, serta tampak asri dengan pepohonan yang hijau. Selanjutnya contoh gambar dengan menggunakan cat air. Perhatikan dengan seksama gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang suasana malam di taman dan dalam keadaan hujan. Terlihat dari gambar orang yang sedang memakai payung. Nah, anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.